Alhamdulillahilladzi ala sa'irin ni'amillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kita melanjutkan materi kita yang telah lalu ya. Kemarin sudah masuk dosa besar yang ketiga, yaitu membunuh jiwa dengan sengaja. Sekarang masuk ke dosa besar yang keempat. Masih dalam satu kitab ya, Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan daripada Imam Az-Zahabi. Ya, kita lanjutkan. Yang dosa besar yang keempat yaitu Al-Kabirah Ar-Rabi'ah. Dosa besar yang keempat, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60, "Fakhalafa min ba'dihim khalqun", maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kaum setelah mereka dengan kaum yang lebih jelek, ya. Apa kaum yang lebih jelek itu? Adau sholat, mereka menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqawna ghayya. Kelak Allah akan timpakan kepada mereka itu kesesatan, ya, goya, kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, Dalam ayat selanjutnya, illa man taba wa amana wa amila sholihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Nah, makna di sini orang yang menyia-nyiakan sholat, ya, yaitu generasi yang buruk sesudah generasi yang baik. Pasal fayal kauna goya akan ditimpakan kepada mereka kesesatan goya. Menurut kesepakatan ulama tafsir, goya di situ adalah nama lembah di sebuah neraka. Ya, akan ditimpakan goya kesesatan, yaitu akan disampaikan dia ke dalam lembah, salah satu lembah yang ada di neraka, ya, goya. Dalam surat Maryam. Kemudian yang lain, Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin", maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, di sini perlu kita pelajari bahwa sekalian, ya, para ulama ahli tafsir, ya, baik dari Ibnu Katsir ataupun dari Qurtubi atau yang lain-lain, mereka menafsirkan fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maknanya bukan orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat, jelas-jelas dia meninggalkan sholat. Tetapi adalah orang yang lalai dalam sholatnya itu, yaitu orang Islam yang sudah sholat rutin, tetapi lalai. Maknanya apa? Mengakhirkan waktu sholat. Ya, suka mengakhirkan waktu sholat. Itu yang disebut sebagai orang yang celaka dalam sholatnya. Maka sholat saja tidak cukup, harus asal yang penting sholat, ya itu pahala kewajiban sudah gugur asal kita sudah sholat. Tetapi pahala dan keutamaannya tidak dapat. Karena orang yang mengakhirkan sholat otomatis dia nggak jamaah, ya. Secara otomatis dia mengakhirkan waktunya memasuki waktu yang baru, ya. Tidak sholat zuhur melainkan sudah dekat asar, tidak sholat asar melainkan dekat dengan maghrib, dan begitu seterusnya. Tidak sholat subuh melainkan sudah matahari terbit, ya, dan yang lainnya. Maka dalam surat Al-Mudaththir, ya, ayat ke-42 dan 43, masalah kakum fi sakor, maka kecelakaanlah, ya, mereka orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka sakor, ya, ketika mereka ditanya masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam sakor? Sakor nama salah satu neraka, ya. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka? Kalau mereka menjawab, lam laku minal musallin. Dulu di dunia kami tidak melakukan sholat. Ya. Dalam riwayat lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, ya, ketika manusia semuanya sudah dikumpulkan, maka Allah menyuruh para makhluk itu untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat di dunia, mereka tidak akan bisa bersujud. Kenapa? Bukannya mereka tidak mau, mereka ingin sekali bersujud di hadapan Allah supaya dapat ampunan, tapi tidak bisa karena tulang punggungnya menyatu jadi satu. Coba kita diikat di tiang bambu, Pak, dari dada sampai paha, suruh rukuk aja tidak bisa, ya, apalagi sujud.
Nah itu tulangnya kelak akan menyatu lurus sehingga dia tidak bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghinaan karena dia selama di dunia melalaikan sholat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, akad yang membedakan antara kami, kita orang-orang Islam dengan mereka orang-orang kafir, as-salat, yaitu salat yang pertama, ya. Akad yang membedakan. Karena ketika kita lihat orang melakukan salat sudah jelas itu Islam. Tapi kalau kita lihat orang puasa, orang musyrik pun puasa kan? Bahkan sampai puasanya 2 hari, 3 hari. Puasa mutih, ya. Bahkan ada puasa lebaran. Iya. Puasa mutih, ya. Puasa mutih itu apa? Bukan makan yang putih-putih, enggak. Puasa mutih itu dia boleh makan, tetapi nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai bumbu. Makan nasi saja, begitu. Pokoknya tawar, ya itu puasa mutih. Makan buah boleh, asalkan bukan bumbu masak. Nah, itu puasa mutih lah. Orang-orang untuk kesirikan biasanya untuk syarat-syarat. Nah, orang Islam puasa, mereka juga puasa. Kita sedekah, orang kafir juga sedekah. Bisa juga mereka sedekah. Kita keluar zakat, mereka keluar pajak. Sama saja kan? Nah, begitu. Semua perbuatan yang lain ditiru. Bahkan haji saja, orang-orang kafir sebagian ada yang haji. Ya, mereka bukan mencari barokahnya haji, tapi apa? Mereka meyakini kalau pulang dari haji, usahanya sukses. Nah, mereka keyakinannya begitu. Jadi memalsukan sisanya, agamanya di situ. Ya. Cuma kalau kita lihat sholat, ya jelas, itu berarti menunjukkan orang itu Islam. Makanya sholat itu adalah batas pembeda yang pertama antara orang Islam dengan orang kafir. Ya. Pamantaro karo apakah kafaro, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Di sini tidak ada pembahasan itu, tapi saya sebut sedikit. Bahwasanya meninggalkan sholat, dia dihukumi kafir kalau dia memang menghalalkan dirinya sudah nggak pantas sholat. Ya, karena sebagian manusia ada yang dia semacam aliran torekot, ya, torekot. Di sini tidak tahu ada apa enggak, kalau di Jawa banyak Pak torekot. Torekot itu kalau sudah sampai tingkat makrifat, ya, makrifat itu artinya setingkat di atasnya ustaz lah begitu. Kalau ustaz itu dia masih harus sholat, tapi kalau sudah makrifat, setingkat di atasnya ustaz, sudah merasa dirinya wali, sudah merasa dirinya sudah bebas dari syariat. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah jumatan, nggak apa-apa, karena sudah menganggap dirinya sudah dijamin oleh Allah tentang kesuciannya. Itu bahayanya orang tarekat begitu. Ya, akidah-akidah, wahdatul wujud, akidah-akidah itu yang menganggap bahwasanya Allah menyatu pada dirinya. Nah begitu. Kalau jelas-jelas dia sudah merasa menduduki derajat makrifat sehingga tidak wajib bagi dirinya untuk melakukan sholat, ini jelas-jelas kafir dia kalau meninggalkan sholat karena meyakini dirinya sudah nggak wajib sholat. Ya, dia kafir. Atau dia merasa bahwasanya sholat sekarang nggak sesuai dengan zaman. Ya, kayak orang penyakit gila yang cuma sehari 5 kali, nah, begitu. Jelas ini kafir orang begini. Tetapi kalau meninggalkan sholat karena malas, ya, karena malas, artinya karena malas itu ya, kalau pas ada temannya sholat, kalau pas tidak begitu. Kalau nggak kesiangan ya sholat, kalau kesiangan ya nggak apa-apa. Nah, ini dia meninggalkan dengan karena kemalasan. Kalau ditanya, kamu tahukah dosanya sholat? Iya, saya tahu. Kenapa nggak sholat? Nantilah kalau sudah tua saja, kalau sudah mau tobat. Nah, orang yang seperti ini itu dia masih meyakini hukum sholat tapi malas, itu hukumnya fajir, ya, tidak sampai mengkafirkan dia, biarpun dia nggak sholat, hukumnya fajir. Tetapi biarpun fajir, hukum daripada Islam sama antara orang yang kafir meninggalkan sholat dengan yang meninggalkan sholat karena malas, tetap hukum bunuh dua-duanya. Hukum bunuh, dibunuh. Kamu masih mau negak sholat enggak? Enggak, dibunuh. Biarpun orangnya tadi malas-malas. Tapi ketika ditawari, iya ya saya mau sholat. Enggak. Ya, hukumnya sama-sama dibunuh. Cuma versi yang pertama, orang yang menghalalkan dirinya untuk tidak sholat, ketika dibunuh, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dimakamkan di pemakamannya orang Islam. Buang saja. Nah, kalau yang kedua, dia dibunuh,
tapi dimandikan, disolatkan, dimakamkan di pemakamannya orang Islam. Jadi satu hal tapi dua hukum. Nah, satu hal dua hukum. Nah, itulah perbedaan Islam. Terkadang satu kasus beda hukum. Seperti orang yang berzina, ya, orang berzina. Ini Imam Syafi'i mengeluarkan pendapatnya bagus Pak tentang orang yang berzina. Kasusnya berzina, tapi hukumnya ada 5. Hukumnya ada 5. Ini satu kasus hukumnya ada 5. Makanya kita perlu diperinci. Jangan asal kita melihat orang yang tidak mau sholat kemudian wih kafir dia. Jangan, ditanya dulu. Dia menghalalkan untuk tidak sholat atau karena malas. Nah, saya ambil contoh satu perkara zina. Imam Syafi'i menghukumi jadi 5. Yang pertama, dia harus dibunuh. Karena apa dia harus dibunuh? Dia menghalalkan zina. Ya, sudah menganggap bahwa zina itu bukan dosa besar. Bukan perbuatan keji, maka orang yang seperti ini harus dibunuh. Karena pada hakikatnya dia sudah murtad, ya, sudah kafir, karena menghalalkan zina, harus dibunuh. Yang kedua, orang itu harus dirajam. Kenapa harus dirajam? Ya, ditanam badannya, tinggal kepalanya saja, dilempari batu sampai mati. Salam. Itu rajam. Kenapa harus dirajam? Karena kasus yang kedua ini dia berzina dan dia tidak menikah, ya, muhsan. Tidak punya istri atau sudah pernah menikah, dia statusnya duda atau janda, dia melakukan zina, dia dirajam. Kasus yang ketiga, orang melakukan zina juga, tapi dia dicambuk 100 kali. Bagi siapa? Bagi pemuda atau pemudi yang belum punya istri dan suami, dia melakukan zina. Yang keempat, dia dicambuk 50 kali. Bagi siapa? Bagi para budak. Budak yang melakukan zina. Sekarang tidak ada budak, ya. Ini dulu bagi para budak yang dia melakukan zina. Yang kelima, bebas. Melakukan zina tapi tidak kena hukuman. Kenapa? Jelas-jelas orang gila, ya. Jelas-jelas orang gila, mau dihukumi apa? Tidak lepas daripada syariat, makanya bebas. Nah, itu satu kasus tapi 5 hukum. Itu dalam menyikapi sebuah hukum Islam itu begitu, Pak. Tidak boleh kita asal ngomong begitu. Apalagi termasuk mengkafirkan, nah, tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Harus dilihat dulu bagaimana istilahnya kalau kita mau mengurus akta notaris saja, mengurus tanah ke desa harus syarat-syaratnya ada dulu, seperti KTP-nya, ya, HO-nya dari tetangga, mungkin gambar petanya tanah, begitu saja-saja harus lengkap. Begitu juga ketika orang itu hendak mengatakan, fulan ini kafir, harus dilengkapi dulu semua data-datanya. Dipaksakah dia melakukan amalan kekafiran? Sudah tahu hukumnya belum? Nah, semuanya ada, ya. Baru bisa kita katakan, dia kafir, gitu. Tidak seperti orang-orang salafi sekarang ini, ya, asal banyak menuduh kafir begitu saja, ya. Asal ada orang melihat perkara sedikit, kafir dia, bid'ah dia. Nah, itu kita juga tidak boleh gegabah begitu. Itu masih dalam tadi, ya, hukum tentang orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, man taraka shalah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bara'at minhu dhimmatullah, maka dia itu telah terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kasus ini yang tadi itu yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia sudah menghalalkan dirinya memang sudah tidak wajib sholat, ya, atau dia memang sudah tidak meyakini hukum sholat bahwasanya itu wajib, maka ketika dia meninggalkan sholat, dia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang seperti ini maknanya, ya, dia harus, kalau hukum Islam ada, dia kena hukuman pancung tadi, hukuman bunuh, karena sudah lepas daripada perlindungan Allah. Bagaimana Rasulullah kan diutus untuk memerangi manusia selama mereka mendirikan sholat, membayar zakat. Ketika itu dilakukan, jiwanya terlindung oleh Islam. Kalau orang ini ada yang macam-macam sama dia, ada yang menyakiti hatinya, ada yang membunuh dirinya, maka orang yang membunuh ini yang dihukum oleh Islam. Begitu. Jiwanya sudah terlindungi oleh agama ketika seorang sudah mendirikan sholat. Kemudian yang lain, ya, yang diriwayatkan dari Al-Jariri, an Abdillah dari Abdillah bin Syakik, bahwasanya
Ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Abu Hurairah qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an, tidak memandang suatu perkara minal a'mali tarakahu kufra, tidak pernah memandang satu perkara, satu amal soleh yang ketika ditinggalkan itu bisa menyeret orang ke dalam kekafiran, ya. Ghairu shalah, kecuali itu adalah perkara sholat. Jadi perkara sholat itu Pak, kalau ini ditinggalkan bisa menyeret pelakunya ke dalam kekafiran. Tapi perkara yang lain, orang yang meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan zakat, orang yang sudah kaya mampu haji tapi tidak melaksanakan haji, tidak sampai menjadikan pelakunya kafir. Cuma fasir dia, orang yang bermaksiat kena hukuman. Tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Beda kalau sholat yang ditinggalkan. Makanya sahabat memandang sungguh perkara meninggalkan sholat itu perkara yang besar daripada amal-amalan yang lain. Kalau hampir mirip dengan perkara sihir yang kemarin itu Pak. Kalau seandainya ya seseorang dia melakukan zina, apa yang terjadi Pak? Bagaimana kita menanggapi orang yang melakukan zina? Apa yang ditanggapi oleh masyarakat? Jijik sama dia, benci, malas, mungkin juga omongan tidak enak keluar, dasar pezina dia. Nah, begitu kan? Tetapi kalau kita lihat ada orang meninggalkan sholat, bagaimana yang terjadi? Tidak banyak komentar, ya, tidak banyak komentar. Padahal perkara zina itu dia masih Islam. Ya, asalkan tadi ya, dia tidak menghalalkan begitu, dia masih Islam. Tapi dia orang meninggalkan sholat, bisa terancam kekafiran. Ya, itu makanya para sahabat itu memandang bahwasanya perkara sholat itu merupakan musibah yang paling besar ketika ditinggalkan. Begitu juga terhadap sholat jamaah. Kalau kita melihat ada saudara kita, ada tetangga kita meninggal dunia, kita berbondong-bondong lari, ya menghampiri dia, ya membantunya, membuatkan kerandanya, memandikannya, macam-macam semuanya kita bantu. Tetapi ketika kita melihat salah satu jamaah yang biasa rutin ke masjid sholat, ya berjamaah tiba-tiba tidak ada, kita biasa saja. Paling cuma tanya gimana dia, kita tidak silaturahmi ke rumahnya. Padahal ulama mengatakan musibah kematian itu hanya memisahkan antara si mati dengan dunia. Tetapi musibah meninggalkan masjid adalah musibah terbesar yang memutuskan antara orang tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar musibah meninggalkan masjid karena misal saya pelakunya antara saya dengan Allah itu terputus. Ya. Tetapi kalau kematian antara saya dengan anak istri saya. Ya, antara dengan saya dengan harta saya, itu saja yang terputus. Ya. Makanya musibah meninggalkan masjid itu lebih berbahaya, ya. Kemudian berkata Ibnu Hazm, ladan pun ba'da syari'ah wa min tarki shalah, tidak ada dosa yang lebih besar setelah perbuatan keji melainkan meninggalkan sholat. Tadi bahwasanya perkara zina, perkara orang membatalkan puasa dengan sengaja, itu masih mending, masih ringan dosanya daripada seseorang yang meninggalkan sholat. Hatta yakhruju waktuha, sampai keluar daripada waktu sholat. Artinya apa? Mengundur-undur, mengakhirkan waktu sholat, ya. Itu ternyata mendapatkan perhatian yang besar daripada para ulama, ya. Mengakhirkan sholat aja sudah suatu perkara urusan yang berat, ya. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Dan berkata Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasibu bihil abdu, hal poin utama yang besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu adalah ya yaumul kiamah, ketika di hari kiamat, min amalihi sholatuhu, dari perkaranya adalah sholat yang akan pertama kali. Di antara seluruh amal manusia, dia hidup di bumi selama dia mungkin 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, berapa tahun lah pasnya tidak tahu. Itu semua ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ditanya, untuk apa umurmu? Pertama kali yang ditanya adalah urusan sholat. Ya. Bagaimana sholatnya?
Fa in saluhat faqad aflaha, apabila sholatnya itu bagus terjaga maka dia sukses, ya. Wa anjaha, ya, sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara, apabila sholatnya cacat, rusak, maka dia pada dasarnya orang yang celaka dan orang yang rugi. Karena ketika kita berdiri di padang mahsyar di masa penantian begitu Pak ya, setelah kiamat, bumi semuanya rata, dikeluarkan lagi dari kuburnya itu semua orang dari Nabi Adam sampai terakhir semuanya dibangkitkan. Pada saat itu semua orang menunggu gilirannya akan dihisab. Nah, kalau satu orang saja hisabnya 60 tahun, karena umurnya memang 60 tahun, nah tidak tahu kita ukuran keberapa, ya, urutan keberapa. Kan tidak bisa bayangkan. Orang satu bina salam saja, kalau kita disuruh antri di situ, nah sedang padahal itu sudah berapa Pak? 50. Kalau dihisab selama berdiri 50 tahun, nah ditanya amalnya satu-satu, lah giliran yang belakang itu sudah berapa tahun? Baru 51 tahun sudah mengantri. Ya, belum belakangnya. Lama, makanya wajar kalau kemudian Allah menurunkan matahari satu jengkal di atas kepalanya ya, satu jengkal. Sampai orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri, wajar. Terlalu lama dia menunggu, ya. Mending kalau dikasih naungan, nggak ada. Yang dapat naungan di hari kiamat itu nanti cuma ada 7 golongan, ya. Mungkin kita bahas kapan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang lain nggak dapat sama sekali, panas betul, ya, terik gitu. Nah, ketika saat itu semuanya orang menanti, dalam hatinya semuanya berdebar, dia akan menerima catatan amal dari tangan kiri atau tangan kanan. Itu yang jadi misteri, Pak. Saat ini kita tidak dikasih tahu, ya, akan terima yang mana. Maka ketika sholatnya baik, ya dia terima dengan tangan kanan. Ketika sholatnya buruk, rusak, dia terima dengan tangan kiri. Maknanya dia celaka dengan tangan kiri itu. Ya, bahkan terhina. Udah Rasulullah SAW bersabda, "Umir tu'an qatalan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai dia itu mengucapkan la ilaha illallah, ya, bersaksi ya, bahwa saya tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulan Allah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat, wa tu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, apabila orang sudah melakukan itu, sudah bersaksi tidak ada sesembahan selain Allah, Muhammad utusan Allah, sudah mendirikan sholat, sudah membayar zakat, maka kalau amalan itu sudah dilakukan semua, atau minni, Allah akan melindungi dia. Apa yang akan dilindungi? Dima'ahum, hartanya, darahnya. Tidak boleh sembarangan orang yang sudah Islam itu dibunuh, ya. Dilindungi hartanya oleh Islam. Wa amwaluhum, dan hartanya, ya, jiwa dan hartanya sudah dilindungi, illa bihaqil Islam, kecuali dengan keputusan Islam. Memang darah dan harta dilindungi, tapi kalau orang Muslim melakukan tindak kezaliman, ya, membunuh Muslim yang lain, mungkin dikenakan hukum kita, dia dibunuh juga, ya. Artinya dibunuhnya sesuai dengan Islam, bukan sengaja, ya. Ketika dia mungkin merampok, ya maka dia harus mengganti, berarti diambil hartanya, kan begitu. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun perhitungannya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini maknanya Bapak sekalian, Rasulullah diutus untuk memerangi manusia sampai manusia semuanya mengucapkan tidak ada Rabb yang patut disembah, hanya Allah. Kita putar balik sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dalam barisan, ya, perjalanan, Nabi Sulaiman kehilangan satu anak buahnya. Siapa? Burung Hudhud, ya. Nabi Sulaiman tanyakan kepada tentaranya, di mana Hudhud? Tidak ada yang melihat tentaranya. Sampai Nabi Sulaiman bersumpah, kalau sampai Hudhud pulang, ku sembelih dia. Nah, karena Nabi Sulaiman punya kelebihan untuk berdialog dengan binatang, lah, ya, menguasai seluruh makhluk. Termasuk Hudhud ini kan anak buahnya. Begitu burung Hudhud datang menemui Nabi Sulaiman, nah Nabi Sulaiman sudah menunggu, wah ini datang, ini sembelih. Tapi Hudhud bilang, bagaimana? Wahai Nabi Allah, jangan terburu-buru nafsu dulu, tunggu sebentar, saya membawa kabar. Apa? Ya, dengan imbalan kalau kabarnya betul, tidak jadi sembelih, ya.
Ternyata Hudhud membawa kabar bahwasanya wahai Nabi Allah, di sebelah sana, ya, di sebelah negeri sana itu ada satu kaum, ada satu kerajaan dipimpin seorang perempuan, mereka menyembah matahari. Siapa ratunya, Pak? Bilqis, ya, Bilqis. Tahunya Bilqis. Bilqis, ya, Ratu Bilqis. Dia masih menyembah matahari. Pada saat itu Ratu Bilqis tidak mengusik ketenangan Nabi Sulaiman sedikit pun. Mereka hidup sendiri-sendiri. Kalau sekarang di Indonesia ini damai, hidup beda agama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman mendatangi Bilqis diberikan surat, ya. Kalau kamu tidak beriman menyembah Allah, aku hancurkan tentaramu, aku hancurkan kerajaanmu. Nah, itu yang dilakukan Nabi Sulaiman. Sehingga ketika surat itu sampai, Ratu Bilqis, wih, siapa ini? Kok baru aku dengar ya, Sulaiman suruh menyembah Allah. Apa itu Allah? Dia tidak tahu. Nah, akhirnya Bilqis memberikan, udah, antar hadiah ke sana. Yang banyak antar hadiah. Dia antar seluruh hadiah macam-macam, dibawa ke kerajaannya Sulaiman. Nah, Sulaiman mengatakan itu, bawa pulang. Aku tidak ingin hadiah. Sampaikan ke ratumu, suruh beriman. Begitu. Suruh dia datang ke sini. Dikembalikan lagi kado-kadonya itu. Maka ketika itu Ratu Bilqis betul mendatangi Nabi Sulaiman dalam perjalanan di kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menawarkan kepada anak buahnya, siapa yang bisa memindah kerajaan Bilqis ke sini yang paling cepat, ya. Pada saat itu ada seorang soleh ahli ibadah yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya wahai Nabi Allah, secepat apa? Sebelum engkau berdiri dari kursimu, saya akan berdoa kepada Allah, maka kerajaan itu akan sampai di sini. Ada yang lebih cepat? Nabi Sulaiman tawarkan, saya, wahai Nabi Allah, siapa? Ifrit pada saat itu, ya, Raja Iblis. Dia mengatakan, saya bisa, secepat apa? Sebelum kedipan matamu. Betul, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, kerajaan sudah di situ. Diperintahkan kepada Ifrit, kepada anak buahnya, itu dihias kerajaannya Ratu Bilqis itu, kecuali kursinya saja, hingga sananya yang lain biar dia tidak kenal. Betul, ketika Ratu Bilqis datang ke situ, ya, maka Nabi Sulaiman mempersilakan masuklah ke situ. Ketika Ratu Bilqis mau masuk itu kan dalam tafsir itu kan diangkat roknya. Karena apa? Dia melihat air di bawahnya itu, padahal atasnya kaca, ya, kaca, bangunannya kan mewah begitu. Kalah Pak Bola sekarang dengan artisnya Nabi Sulaiman. Dikira dia sungai, padahal atasnya ada kaca, hampir-hampir roknya diangkat. Nah, dia kok agak-agak setengah, kok kayak macam kenal begitu ya, bangunannya, tapi bukan ini. Baru dia menyadari ketika lihat kursinya, itu kursiku, kenapa bisa sampai di sini? Baru Nabi SAW mengatakan, begini, sekarang kamu beriman kepada Allah, ya. Kemudian Bilqis mengatakan, saya beriman kepada Allah, percaya. Nah, seharusnya yang dilakukan umat sekarang itu sama Pak, seperti itu Pak. Jadi kita itu sebenarnya mentang-mentang ada orang yang tidak, orang-orang kafir begitu ya. Nah, dia kan tidak memusuhi kita. Ya tidak usah kita musuh-musuh ke sana, nggak usah cari masalah. Bukan masalah itu. Karena Allah memerintahkan bagi umat Islam untuk mengajak umat lain supaya menyembah Allah saja. Ya. Supaya menyembah Allah saja, tidak yang lain. Jadi bukan Islam yang mengajarkan keras, bukan. Tetapi mengajak manusia, kalau dia menyembah Allah, kan dia sendiri yang dapat untung, bukan kita, ya. Untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan ibadah utama manusia menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang saya sampaikan di khutbah. Jadi ketika ada seorang yang sekelompok saja dia tidak mau menyembah Allah, melakukan maksiat, lantas Allah menghadap dia, tidak dipilih-pilih apakah orang muslim di dalamnya orang soleh, ustaz, enggak, semuanya kena, ya, semuanya kena, tidak terkecuali, ya. Baru hisab perhitungan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan, oh ini ustaznya, ini orang muslim yang taat, baru dia dipisah. Tapi waktu kejadiannya, waktu pemberian adat disamakan. Itulah mengapa ada anjuran bagi kita untuk tidak meniru-niru budaya orang kafir. Biar alasan bagaimanapun ada, saya kenalan itu Pak ya, teman yang di Nunukan, pegawai KP3 di pelabuhan.
polisi ya. Ketika itu dia sudah mulai agak baik lah karena ikut taklim terus. Sudah mulai sedikit minum minuman ya, kalau yang lain ya masih lah, tapi kalau minumnya sudah enggak. Dia diajak teman-temannya ke ya macam-macam tempat-tempat karaoke begitulah. Di sana dia ditawari minuman begitu kan, minuman keras, dia enggak mau. Coca-Cola saja kalau saya, atau Sprite, saya sudah tidak mau minum itu. Nah temannya juga menghargai dia, oh ya, coba kan begitu, berikan Coca-Cola. Dia bilang, saya udah nggak ikut-ikutan seperti itu, saya cuma minum Coca-Cola saja, nggak enak kan kita mau menolak. Saya bilang, ya bagus memang nggak enaknya, nggak bisa menolak. Tetapi ketika seandainya Allah menghancurkan itu diskotik, ya, menghancurkan itu kafe, karena masih di dalamnya orang minum minuman keras, orang mabuk, tiba-tiba roboh atapnya, kan sampai ikut mati. Kalau menjadi dikasih bahasa begitu, tidak akan sadar lah, ya. Setelah itu dia mau bagaimana urusan dia, tapi perlu kita sampaikan, ya. Kan sampai juga ikut mati, tidak kemudian dengan sekejap mata tiba-tiba kita pindah tempat, ya. Allah memindahkan ke rumah, tiba-tiba sadar di atas tangga, enggak. Ikut mati juga di situ. Tetapi nanti di akhiratnya baru dipisah. Oh ini yang ada iman, ini yang tidak. Gitu. Nah begitu juga sebaliknya, ketika kita akhir kehidupan dalam keadaan berkumpul dengan orang-orang soleh, ya dengan harapan kesolehannya itu bisa ada menular dalam diri kita, sekalipun tidak diceramai, tidak dinasehati, tapi kalau lihat teman soleh itu makannya kok pakai tangan kanan, nah kita terbawa dengan tangan kanan kan lumayan. Biarpun tidak disuruh kan kita ikut-ikutan begitu. Itu kegunaannya berteman dengan orang-orang soleh. Perilakunya saja terkadang sudah mendidik ya, apalagi ucapannya sama ilmunya itu. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abi Sa'id meriwayatkan, anna Rasulullah qala, pernah ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ittaqillah. Rasulullah itu diajari, Pak, ya. Rasulullah itu dinasihati sama orang itu, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, ini kan bahasa-bahasa meremehkan lah ya. Bahasa-bahasa meremehkan ya. Misal gini, Pak. Kita guru, Pak ya. Kita guru, dosen universitas terkenal. Tiba-tiba ada mahasiswa kita, ya, mahasiswa baru masuk kemarin, terus begini, Pak, besok kau belajar lagi ya. Apa yang terjadi, Pak? Keremehan kan itu, pelecehan kan itu. Nah, apalagi Rasulullah dikatakan, hai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah, itu bahasa penghinaan. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala wailaka Allah tu'ahaku ahlil ardi an atakillah, ya. Wih, celaka kau ini. Bukankah kau ini tahu bahwasanya aku ini orang yang paling bertakwa di bumi ini? Tidak ada di bumi ini orang yang lebih bertakwa daripada aku. Rasulullah mengatakan demikian, ya. Jadi bentuk penghinaan begitu pertanyaannya itu. Faqala Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid mengatakan, ya, menjawab daripada pertanyaan Rasulullah, jawaban Rasulullah itu minta izin, ya. Ala atrifu unuki ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Kalau pukul saja lehernya. Ya, mana pukul di sini adalah bukan atribu, itu memang bahasa Arabnya dipukul, Pak. Tapi kalau atribu unukihi, pukul lehernya maknanya apa? Digorok, dipancung, begitu maknanya. Ya. Khalid bin Walid izin kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Gorok saja ke orang ini, ya. Karena dia sudah menghina Rasulullah, sudah kafir, ya. Nah begitu, maka Rasulullah bersabda, lah, jangan dulu. La'allahu ayyakuna yusalli. Ya mudah-mudahan dia menegakkan sholat lah. Maksudnya apa? Beriman. Kalau dia tidak mau menegakkan sholat ya berarti sudah boleh itu dihukum ya. Ada sini riwayat Bukhari. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam yang lain, dalam riwayat yang lain ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yuhafid ala sholat, barang siapa yang tidak bisa menjaga sholatnya, lam yakullahu nurun, maka dia tidak akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Nah kita tahu namanya kubur itu adalah zulmatun, kegelapan, ya, dan cahayanya adalah amal soleh, ya, wasirajulahu amal soleh. Penerang kubur itu adalah amal soleh. Nah akhirat itu zulmatun, akhirat kegelapan, wasirajulaha al yakin, penerangnya adalah yakin, yaitu keislaman, ya.
Makanya sholat itu tidak hanya gerakan yang nggak ada artinya di dunia, ya. Tetapi dia akan menjadikan cahaya di dalam kubur, ya. Bapak kalau mau menyaksikan video orang yang disiksa di kubur, nah saya ada videonya. Siapa tahu nanti ada kesempatan bisa ditonton, ya. Seorang pemuda yang melalaikan sholat, begitu dia dimasukkan dalam kubur, baru 3 jam di kubur, bapaknya ragu dengan keputusan dihakim oleh dokter, yang minta digali, ya, diotopsi lagi. Saya belum puas. Nah, baru 3 jam dimakamkan sudah berubah semua mukanya, ya. Rambutnya sudah berubah semua, baru 3 jam ada. Mukanya sudah hancur, berantakan, keluar darah dari mukanya, kulitnya, tangannya, ya, sambil tulang-tulangnya retak. Itu karena siksa kubur, ya. Baru sebentar, ya. Maka orang yang tidak bisa menjaga sholatnya itu dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhanun, juga dia tidak akan mendapatkan bukti. Bukti apa maksudnya? Ya bukti penghambaan dia di dunia, ya. Dia juga tidak akan mendapatkan najatun, kesuksesan, keselamatan di akhirat kelak, ya. Aukana yaumal kiamat, maka kelak dia pada saat hari kiamat, ma'a Qarun, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa Haman, ya, bersama Haman juga, wa Ubay bin Khalaf, ya. Ubay bin Khalaf itu tokoh munafik pada zaman Rasulullah. Kelak orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, dia akan dikumpulkan di akhirat bersama Qarun. Nah ini menjadi dalil, Pak. Kalaulah sekiranya ukuran kesuksesan akhirat itu diukur dengan banyaknya harta, ya, bukan bapak presiden, bukan bupati nunukan, tetapi Qarun yang pantas masuk surga. Karena hartanya memang yang paling banyak itu sejarah manusia di dunia. Bahkan sampai kalau kita menggali sumur ada emasnya kita sebut harta karun begitu, Pak, ya. Nah, ya sebagai istilah karena memang Qarun itu banyak hartanya, ya. Kuncinya aja dipukul berapa? 10 orang, ya. Kuncinya terbuat dari emas. Nah, kunci gudangnya itu. Kaya betul ini orang. Nah, kalau seandainya ukuran akhirat itu diukur dari kekayaan, ya karena Qarun ini yang jadi tuan kita di akhirat pula. Ya. Tapi ternyata tidak, bukan harta. Kemudian, kalau kesuksesan akhirat itu diukur dari jabatannya, ya, diukur dari jabatannya, maka tentunya Fir'aun yang akan menjadi kepala kita di surga. Karena kita tahu sendiri sejarah Fir'aun, jabatannya luar biasa. Sampai orang-orang yang tidak mau menyembah sama Fir'aun dihukum mati. Wah, presiden kita saja tidak sampai seperti itu, Pak, ya. Tidak sampai, oh kamu tidak coblos saya dihukum mati, belum sampai seperti itu. Nah, Fir'aun sudah lebih-lebih kekuasaannya itu, ya. Siapa yang tidak sepakat, nah ditindas begitu. Kekuasaannya hebat, Fir'aun. Sudah mengaku dirinya Tuhan bahkan. Waqala ana rabbukumul a'la, itu surat Al-A'la kan. Fir'aun mengatakan, ya. Fir'aun mengatakan, waqala ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan yang tinggi. Ya, dia mengatakan dirinya Tuhan, Fir'aun. Tapi ternyata dia tidak masuk surga. Karena bukan jabatan yang menjadikan masuk surga. Kemudian, kalau ukuran kesuksesan akhirat itu diukur dari kecerdasan otak, ya, maka bukan Pak Habibie yang katanya bisa membuat pesawat, ya, bukannya seorang anak-anak yang dia sudah umur 10 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran, ya, terlepas dari pahalanya, bukan dari kecerdasannya. Kalau seandainya diukur dari kecerdasan, maka Haman yang paling cocok untuk masuk surga. Wah, sejarah mencatat Haman itu otaknya encer, Pak. Tapi bukan encer air kelapa ditumpah, enggak. Ya, kuat sekali ingatannya itu Haman itu, ya. Kuat sekali. Cuma karena dia kafir, ya 3 orang ini kafir semua, Fir'aun, Qarun, Haman. Sehingga kelebihannya di dunia tidak membawa sedikit pun manfaat di akhirat, ya. Kemudian Ubay bin Khalaf, ya, seorang tokoh munafik yang pandai bersilat lidah. Ketika bersama Rasulullah dia mengatakan qalu amanna, saya beriman. Wa idza qalu ila sayatinihim, apabila dia kembali kepada setan-setan mereka, qalu mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Kamu itu tadi itu cuma bergurau saja sama Muhammad itu. Gitu kan? Itu orang munafik 2 muka. Dalam surat Al-Baqarah sudah diterangkan itu tadi. Ketika bersama orang-orang beriman, dia mengatakan
aku ini temanmu, ya. Tadi Ustaz cerita apa? Cerita dong. Nah, begitu dia keluar ke orang lain, wih di sana pengajiannya begini-begini. Itu kan dua muka ya. Ketika kembali ke setan-setan mereka mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Aku cuma pendahulu di sana, cuma main-main kok. Ya, begitu. Seperti ketika kasus di Poso kah itu ya, beberapa tahun yang lalu itu ada seorang tokoh munafik begitu. Ketika bersama orang Muslim, dia ikut-ikut di situ, ikut-ikut cari-cari tahu, tapi begitu dia ikut ke orang kafir, dia membocorkan rahasia orang Muslim. Dia mengatakan kepada musuh-musuh Islam bahwasanya, ya aku ini temanmu. Aku ke sana cuma saja, ada urusan sebentar gitu. Nanti kalau dia ke tempatnya orang Muslim, loh kenapa aku lihat kamu kemarin di sana? Oh itu cuma ada sebentar saja, enggak itu. Aku musuhnya kok, aku bukan temannya gitu. Nah ketika ini sudah ketahuan kalau ini adalah orang munafik, nah orang kafir juga marah karena dia itu ya tidak konsisten mau membela sini atau sana begitu kan, ditangkap sama orang kafir itu, ya diikat, disalib sama orang kafir. Begitu kerusuhan terjadi, dia teriak-teriak minta tolong sama orang Islam, minta dibebaskan. Nah, walhasil apa yang terjadi, umat Islam yang tahu melihat dia kondisi disalib, bukannya ditolong, sekalian dibelah. Disembelih sekalian ya, karena memang dibunuh, karena memang itu balasan orang-orang munafik ya. Itu di kasus di sana memang kondisinya sudah demikian lah ya. Kalau di sini ya jangan dulu lah begitu. Ya, nanti urusannya jadi ribet ya. Kalau di sana kan memang sudah begitu ya. Ya nantilah ada batasan-batasannya. Ini cuma informasi saja, tidak menyuruh untuk melakukan begitu. Ya. Kemudian lah satu riwayat yang disampaikan, ada sebuah riwayat panjang hadisnya, cuma saya singkat saja. Ya. Ketika seseorang itu masuk di dalam kubur, nah, ini peringatan untuk kita semua ini. Ketika seseorang itu masuk di dalam kubur, terutama bagi orang-orang yang suka melalaikan sholat, di sini dalilnya orang yang melalaikan sholat, Pak, bukan meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat mungkin kita lepas, karena kita di sini sudah sholat. Tetapi ini ancaman bagi orang yang melalaikan sholat, yaitu orang yang sholat, tetapi waktunya suka diundur-undur. Nah, jadi ini ancamannya saya tidak lari ke jauh-jauh sana, tapi ke sini sendiri, bahkan termasuk saya sendiri lah, insya Allah untuk jadi bahan renungan saya. Ancaman bagi orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholat. Kelak Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia masuk ke dalam kubur, Allah akan mengutus satu makhluknya yang bernama As-Suja Al-Aqra, ya. As-Suja Al-Aqra ini bukan makhluk berupa manusia, tetapi makhluk berupa seekor ular yang matanya itu diciptakan oleh Allah terbuat dari api dan kukunya, cakarnya itu terbuat dari cakar-cakar besi yang panjang kukunya itu sejauh 1 hari perjalanan. Kita nggak usah dibayangkan karena sudah di luar jangkauan akal itu. Cuma bisa diyakini saja, diresapi dalam hati. Ya, karena ini goib. Nah kita belum tahu seperti apa bentuknya karena itu goib ya. Kita kubur itu goib, kita nggak tahu. Yang jelas Allah akan mengirim makhluknya yang bernama Suja Al-Aqra yang dia itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mencabik-cabik mayat yang ada di dalam situ. Terkhusus bagi orang yang melalaikan sholat, yang sholat tapi diair-airkan waktunya, ya. Maka ketika sekali hentamannya itu, ya sekali hentamannya ular itu, maka mayat tadi akan masuk ke dalam perut bumi sejauh 7 hasta. Ya. 7 hasta itu nggak tahu berapa meter itu, ya nggak tahu. Ada yang mengatakan hasta itu begini, ya. Kalau dirok begini, ya. Nggak tahu lah yang pasti itu bagaimana. Nah itu Suja Al-Aqra. Dia khusus diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadab orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Termasuk dalam hal ini, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan hal ini juga termasuk adalah sholat berjamaah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ya, Imam Syafi'i. Abu Hurairah mengatakan, maka seandainya timan yang dicairkan itu, ya timan yang meleleh, dituangkan ke telinga seorang hamba, itu lebih baik daripada dia mendengar adzan tapi tidak mendatangi. Karena orang yang mendengar adzan tidak mendatangi masjid, itu menandakan kesombongannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ada udzur, ya.
usul kita tidak bahas lah karena memang ada halangan kok ya bagaimana lagi. Tetapi selama dia tidak ada halangan, sehat, badan tidak ada halangan sakit sama sekali, tidak hujan, ya, dia tidak mendatangi ke masjid padahal sudah dengar adzan, maka ini termasuk daripada ancaman tadi menurut Abu Hurairah, ya. Karena termasuk orang yang menjaga sholat, ya, bahwasanya tiang-tiang agama lah ya, tiang agama itu kan sholat, ya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, atau dalam hadis yang lain menyatakan bahwasanya ya wa umuduha sholat, dan tiang agama itu adalah sholat. Maka bagaimana ketika sholat itu sudah mulai dilalaikan, karena sholat itu disebut sebagai tiang agama, kita sudah bisa memperhatikan sebagus apapun bangunan, secantik apapun bangunan itu, kalau tiangnya merupakan kayu-kayu bekas atau adukan antara semen dan pasirnya itu tidak sesuai, terlalu banyak dikorupsi semennya, pasti kita lihat itu bangunan tidak akan tahan lama. Begitu juga umat Islam, kalau dalam hal sholat sudah dilalaikan, akan mudah sekali diserang, baik sama orang kafir, baik sama jin-jin yang tidak suka sama Islam. Musuh Islam itu tidak cuma dari orang-orang yang mau menghanguskan Islam. Jin itu kan mengganggu orang-orang yang dia sholatnya lalai, ya. Belum sampai diserang, dia sudah terkena gangguan dulu di rumahnya, ya. Suka diganggu-ganggu kalau malam, suka mimpi-mimpi ngeri, suka mengigau-mengigau, nah dan macam-macam yang lain sebagainya, ya. Ya dikatakan di situ adalah as-sholatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya, maknanya sholat tepat pada waktunya itu berjamaah di masjid masuk waktu. 3 syarat ini, Pak. Yang dikatakan bahwasanya as-sholatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya, yaitu tepat pada waktunya. Ya percuma kita jamaah di masjid, ada imam ada makmum, kalau sholat zuhurnya jam 11. Jadi bisa, belum masuk waktu sholat, ya. Yang pertama sholat tepat pada waktunya. Yang kedua berjamaah. Berjamaah pun tidak cukup kalau hanya sekedar di rumah, ya. Ada syarat ketiga di masjid. Baru semuanya terlengkapi, tepat waktu berjamaah di masjid. Ini yang dikatakan as-sholatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ya. Kalau memang sudah tepat waktu, sudah berjamaah, terhalang untuk tidak ke masjid, hujan. Kalau hujan ya memang sholat boleh dikerjakan di rumah. Ya, sudah tidak masalah. Karena memang apa boleh buat, memang kita terhalang pada saat itu. Ya, tetapi ketika kondisi badan sehat, tidak ada halangan, dan masalah sholat jamaah itu dilupakan, nah, ya kita ya tidak menengah-dari, tidak menggurui, cuma paling enggak ingatlah tentang as-suja al-aqra ini, satu makhluk Allah yang sudah disiapkan untuk menunggu kita di kubur, ya, yang akan menghantam itu. Maka famu'akhiru shola'an waqtiha, orang yang suka meninggalkan sholat pada waktunya shahibun kabira, dia itu termasuk pelaku dosa besar, ya. Wa tarakaha bil kulliyah, baik dia itu meninggalkan sekali sholat, ya, kadang sholat, kadang tidak. Kalau ingat sholat, kalau enggak sholat. Atau memang meninggalkan semuanya, tidak sholat sama sekali. Atau melalaikan sholat tapi diundur-undur. Nah, maka dia termasuk adalah shahibun kabira, ya. Dia termasuk pelaku dosa besar, ya. Fa in fa'ala dzalika marrat, apabila hal ini dilakukan terus-menerus dalam tiap harinya, diakhirkan sholatnya terus, ya, tidak jamaah terus-menerus, begitu, karena min ahlil kabair, maka dia sudah terjebak dalam lingkup dosa besar, ya, sudah bisa dicap sebagai orang yang melakukan dosa besar, illa ayyatuba, kecuali dia itu bertobat. Fa in lazima tarki sholat, kalau dia itu sudah menjadi kebiasaan meninggalkan sholatnya, ya, bahwa minal aktarinal asqiya al mujrimin, maka dia sudah termasuk penghuni neraka yang paling rugi, bahkan paling bawah, ya. Nah, begitu. Kalau hal itu dilakukan terus-menerus sampai dia mati, ya, kecuali sudah bertobat sebelumnya, baru ada dispensasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu bab
yang kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan dosa besar yang keempat tadi, yaitu meninggalkan sholat. Nah, maka kalau kita bahas di sini, bahwasanya tidak hanya bagi orang yang meninggalkan sholat ancamannya, tetapi bagi orang yang sudah sholat, tapi suka mengakhirkan waktunya, tidak berjamaah di masjid, ini juga mendapatkan, harus ada perhatian di situ. Nah, maka bentuk tujuan kita supaya bisa mengarah ke situ, kalau sebelumnya kita memang pernah meninggalkan sholat begitu, pernah lalai terhadap jamaah, maka Allah itu tidak akan mengungkit masa lalu kita di hadapannya sholat. Ya, kecuali kalau kita sudah bertobat di situ, ya. Kalau kita sudah bertobat, Allah tidak akan mengungkit-ungkit masalah yang sudah, dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kalau seandainya ya kemuliaan Islam ataupun orang itu dikatakan ustadz, kalau dia tidak bisa sebelumnya memang terjaga daripada dosa, nah nanti tidak ada sahabat kelas Abu Bakar, ya, tidak ada seorang ulama sekelas Fudail bin Iyad. Itu semua para ulama-ulama orang pilihan, tetapi sejarah mengatakan, nah Abu Bakar itu, ya, bukan Abu Bakar, Umar, ya, Umar, jangankan kok merampok, membunuh sudah biasa. Bahkan siapa? Iparnya atau siapa itu pada saat yang mengatakan saya Islam langsung dipenggal kepalanya kan? Nah, begitu ditanya, kenapa kau penggal kepala orang? Nah, adikmu sendiri sudah beriman itu. Nah, baru Umar lari ke rumahnya, dia marah mukanya, mau adiknya mau diajar, adiknya sendiri perempuan mau dibunuh, tetapi pada saat itu dia lihat adiknya memegang Al-Quran itu. Apa itu? Ini Al-Quran, dibaca kan surat Toha, dibaca Toha, ya, sampai seterusnya 10 ayat. Pada saat itu Umar mendengarkan kata-katanya itu, tiba-tiba hatinya lunak begitu, dapat hidayah, pedangnya terjatuh, dia mengucapkan Islam. Mantan pembunuh. Nah, beda kalau kita ya sekedar mungkin ya maaf Pak ya, kalau sebelumnya tidak menjaga sholat, tidak menjaga puasa. Nah, insya Allah kesempatan beramal baik itu ada banyak. Dan itu tidak dijadikan sebagai alasan kalau kemudian, aduh saya tidak berani kultum di depan saya dulu begini-begini, nggak ada alasan. Aduh tidak berani saya imam dosaku banyak. Jangan merasa dosa banyak dulu, nanti tidak lagi ya. Positif ya, berdoa supaya tidak diterima kan begitu. Nah, maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Memang satu bab ini kalau dibahas tentang masalah sholat itu ngeri sebenarnya Pak, karena ancamannya besar dan sebenarnya banyak lagi ya yang mau disampaikan berkenaan dengan ini banyak lagi. Tapi saya ringkas saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan sudah sedikit mewakili lah dari buku-buku yang sudah saya pelajari ya, sehingga tidak terlalu membuang waktu panjang lebar. Karena kita di sini ya umur sudah menginjak-injak tua juga ya. Kalau dipelajari sedikit belum selesai sudah terlebih dahulu diambil tanah kan begitu ya, dipercepatlah istilahnya kan, poin-poinnya saja yang disampaikan, dalil-dalil yang disampaikan tadi semua ada riwayatnya, ada sumbernya. Cuma sengaja saya tidak sampaikan ini riwayat ini di kitab ini, halaman ini terlalu lama. Yang penting sudah saya kupas itunya seperti itu penjelasannya, kesimpulannya begitu. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la